sebenarnya merupakan perkembangan dari transformasi Galilea, di mana transformasi Galilea ini tidak berlaku ketika V mendekati kecepatan cahaya. Kita mendapatkan suatu persamaan transformasi koordinat dan kecepatan yang tepat yang berlaku untuk semua kecepatan dalam kisaran V besar sama dengan 0 atau V kecil dari C atau kecepatan cahaya. Perubahan ini dikenal dengan transformasi Lorentz, yang mana diperoleh oleh seorang fisikawan Belanda bernama Hendrik A. Lorentz pada tahun 1890 sebagai transformasi yang membuat persamaan Maxwell sama. Namun, signifikansi nyata dalam teori fisik yang melampaui elektromagnetisme pertama kali diakui oleh Einstein. Transformasi koordinasi Lorentz adalah sekumpulan rumus yang berhubungan dengan koordinat ruang dan waktu dari dua pengamatan gerak perpindahan inersia dengan kecepatan relatif V. Transformasi kecepatan Lorentz merupakan kumpulan rumus yang berhubungan dengan kecepatan komponen U aksen X, U aksen Y, dan U aksen Z. Jadi, dia berhubungan dengan suatu kecepatan atau koordinat kecepatan U aksen, U Y aksen, dan U Z aksen yang bergerak dalam kerangka X ke komponen kecepatan U aksen X, U aksen Y, dan U aksen Z. Objek yang sama yang diukur dalam kerangka acuan S aksen yang bergerak dengan kecepatan V yang relatif ke kerangka acuan S. Selanjutnya, kita akan memperhatikan standar kerangka acuan S dan S aksen dengan X aksen bergerak dengan kecepatan V arah X positif. Asal kedua kerangka acuan bertepatan dengan T aksen sama dengan T sama dengan 0. Sebuah tebakan yang wajar yang ketergantungan dengan X aksen atau X dan T adalah X aksen sama dengan G dalam kurung X kurang VT. Kita tandai sebagai persamaan 1, di mana G ini merupakan faktor atau dimensi yang tidak bergantung pada X atau T, tetapi merupakan suatu fungsi dari V per C. Kita dapat menulis kebalikan ini ke koordinasi transformasi dalam X dalam konteks X aksen dan T aksen seperti X sama dengan G dalam kurung X aksen ditambah VT. Kita tandai sebagai persamaan kedua. Ini mengikuti dari postulat pertama Einstein, teori relativitas, yang mengharuskan hukum fisika memiliki bentuk yang sama antara kedua kerangka acuan S dan S aksen, dan di mana semua terhadap V telah diubah menjadi suatu yang berkaitan dengan gerakan pada gerak acuan. Selanjutnya kita akan mengambil dari turunan X aksen dan T aksen dan membentuk persamaan yang berhubungan dengan kecepatan, di mana pada kerangka acuan S dan X aksen didapat U aksen X dt aksen dengan kecepatan terukur dari objek di kerangka X, yaitu U X sama dengan dx per dt. Kita dapat menentukan G dengan meminta U aksen X itu harus sama dengan C. Jika U X kecepatan objek dalam kerangka acuan X sama dengan C, sama dengan postulat kedua Einstein untuk teori relativitas. Dengan melihat pernyataan ini, kita dapat menemukan persamaan T aksen sama dengan G GT tambah dalam kurung 1 per G kuadrat dikurang 1 X per V. Kita tandai ini sebagai persamaan ketiga. Dengan mensubstitusikan persamaan 1 dan persamaan 2 dan menyelesaikan T aksen, kemudian kita juga mensubstitusi dari persamaan 1 dan 3. Lalu kita akan menurunkannya. Maka kita akan memperoleh persamaan G dx kurang V dt T aksen sama dengan G
U aksen X sama dengan D aksen X per D aksen T, maka persamaannya berubah menjadi U aksen X sama dengan D U X kurang V per 1 ditambah dalam kurung seper G kuadrat kurang 1 dikali UX per V. Ini persamaan 6 ya, persamaan. Dimana UX sama dengan DX per DT. Jika kita melihat dari pernyataan postulat Einstein kedua, jadi kecepatan cahaya itu disimbolkan dengan C untuk semua pengamat. Oleh karena itu, kita akan mengganti variabel UX dan UXX dengan C. Kita akan mengganti dengan C. Maka kita akan mendapatkan persamaan C sama dengan C kurang V per 1 ditambah dalam kurung seper G kuadrat kurang 1 dikali dengan C per V. Ini persamaan 7 ya. Persamaan ini kita selesaikan dengan persamaan GE sama dengan GE sama dengan seper 1 tambah V kuadrat per C kuadrat. Selanjutnya, untuk mendapatkan transformasi waktu di mana T aksen itu sebagai fungsi T dan X menggantikan G sama dengan Y, maka kita mendapatkan rumus T aksen sama dengan Y dalam kurung T kurang V X per C kuadrat. Singkatnya, transformasi koordinat yang lengkap antara peristiwa ini terjadi di posisi X, Y, Z, dan T ini pada kerangka S. Dan X aksen, Y aksen, Z aksen, dan T aksen itu berada pada kerangka S aksen. Jika diuraikan, persamaannya akan menjadi X aksen sama dengan Y dalam kurung X kurang V, Y aksen sama dengan Y, Z aksen sama dengan Z, T sama dengan dalam kurung T kurang Vx per C kuadrat, dimana Y itu sama dengan V kuadrat per C kuadrat. Jika kita ingin melakukan pembalikan, maka kita hanya akan mengubah variabel dari X aksen itu menjadi X, dan sebaliknya X itu akan menjadi X aksen. Dan hal ini sama untuk setiap variabel, baik itu X, Y, Z maupun untuk variabel T. Kemudian kita akan mendapatkan transformasi yaitu X aksen sama dengan X kurang VT, Y aksen sama dengan Y, Z aksen sama dengan Z, dan T aksen sama dengan T. Selanjutnya kita akan membahas mengenai transformasi kecepatan Lorentz. Untuk persamaan transformasi kecepatan Lorentz, kita bisa mengambil persamaan G sama dengan Y sama dengan 1 ditambah akar 1 dikurang dalam kurung V kuadrat per C kuadrat. Maka didapatkan rumus U X aksen sama dengan U X dikurang V per dalam kurung U X V per C kuadrat, dimana U aksen X itu sama dengan D aksen. Ketika UX dan V keduanya jauh lebih kecil dari kecepatan cahaya, disebut kasus non-relativistik. Dapat dilihat bahwa penyebut pada persamaan ini adalah menjadi satu. Jadi U aksen X sama dengan C dikurang V per 1 itu sama dengan U
Ux ya, Ux kurang V. Maka persamaannya itu menjadi U aksen X C kurang V 1 dikurang CV per C kuadrat. Jadi kita ganti lagi C 1 dikurang dalam kurung V per C per 1 dikurang dalam kurung V per C sama dengan C. Jadi ini sudah sama dengan postulat Einstein ya. Karena kan tadi postulat Einstein kedua itu bahwa semua persamaan kecepatan itu disimbolkan dengan C. Dan kita lihat setelah kita meninjau persamaan ini, maka kita akan mendapatkan hasil akhir berupa C. Tadi kita udah lihat di sini ada penyederhanaan ya. Jadi X aksen itu sama dengan X kurang VT, Y aksen itu sama dengan Y, Z aksen itu sama dengan Z, dan T aksen itu sama dengan T. Jadi kita akan lanjut di sini pada transformasi kecepatan Lorentz, maka kita akan mengubah penyederhanaan ini, yaitu X aksen sama dengan X kurang VT, Y aksen sama dengan Y, Z aksen sama dengan Z, dan T aksen sama dengan T itu ke dalam variabel kecepatan. Dalam fisika dasar kita melihat bahwa rumus dari kecepatan itu yaitu perbandingan antara jarak dan waktu. Maka kita bisa melihat untuk transformasi kecepatan Lorentz di sini X aksen jika kita turunkan berarti itu Px aksen. X aksen itu sama dengan dx per dt itu sama dengan Px kurang V. Untuk Vy, dy aksen per dt aksen sama dengan dy Vy. dz sama dengan dz aksen per dt aksen itu sama dengan vz. Terakhir yaitu untuk t aksen. Jadi vt aksen sama dengan Vt aksen jika kita turunkan maka menjadi dt aksen per dt aksen 1. Ini konsepnya kan bisa kita dapat di fisika dasar dari rumus perbandingan jarak per waktu. Ini turunan jarak per waktu. Jika kita mengukur kelajuan cahaya dalam arah X dalam sistem X, ternyata C dalam sistem S aksen akan menjadi C aksen sama dengan C kurang V. Jadi persamaan ini akan kita dapat dari hubungan antara kecepatan itu terhadap X aksen. Jadi untuk faktor K ini dia itu harus sama besarnya antara kedua kerangka yaitu S dan X, kecuali untuk V. Dengan menggunakan persamaan matematis kita dapat mendapatkan kita akan mendapatkan rumus dari transformasi Lorentz itu sendiri, yaitu X aksen sama dengan X kurang VT per akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat, dimana untuk Y aksen sama dengan Y, Z aksen sama dengan Z. Untuk variabel T, T aksen sama dengan T kurang Vx per T aksen sama dengan T kurang Vx per C aksen akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Keempat persamaan inilah yang disebut sebagai transformasi Lorentz.
persamaan Lorentz menunjukkan bahwa rumusan dasar kelistrikan dan kemagnetan sama dalam semua kerangka acuan yang dipakai. Untuk lebih mengerti mengenai persamaan transformasi Lorentz ini, saya akan memberikan sebuah contoh soal, yaitu seperti ini. Menurut O. Aksen, sebuah cahaya kilat menyambar di x-aksen sama dengan 60 meter, y-aksen sama dengan z-aksen sama dengan 0, t-aksen sama dengan 8 dikali 10 pangkat minus 8 O aksen memiliki kecepatan 0,6 c sepanjang x dari 0. Jadi yang ditanyakan di sini adalah kita harus menentukan koordinat ruang dan waktu dari sambaran kilat ini. Untuk menyelesaikan persoalan ini, maka kita akan menggunakan persamaan dari transformasi Lorentz itu sendiri, yaitu kita akan mengambil persamaan yang terakhir tadi yang kita dapat, yaitu x-aksen sama dengan x dikurang vt per akar 1 dikurang v kuadrat per c kuadrat, y-aksen sama dengan y, z-aksen sama dengan z, t-aksen sama dengan t dikurang v per c akar 1 dikurang v kuadrat per c kuadrat. Jadi kita tinggal mensubstitusikan nilai yang didapat dari pertanyaan dari soal ini ke persamaan ini. Jadi kita lihat x Akar 1 kurang v kuadrat per c kuadrat didapat. Lalu kita bisa mengubah persamaan ini menjadi x sama x kurang vt sama dengan x aksen dikali 1 dikurang v kuadrat per c kuadrat. Jadi persamaan ini bisa menjadi seperti ini. Selanjutnya kita akan mensubstitusikan nilai dari pertanyaan ini ke dalam persamaan yang ini. X sama dengan 60 ya, tulis 60 meter ditambah dengan 0,6 kali 3 kali 10 pangkat 8 per S dikali dengan dalam kurung 8 kali 10 pangkat minus 8 sekon per akar 1 dikurang 0,6 C ini berpangkat 2 per C kuadrat. Setelah menjumlahkannya, kita akan mendapatkan hasil X itu sama dengan 93 meter. Selanjutnya, karena pada soal itu kita juga menentukan waktu pada koordinatnya, kita menggunakan persamaan T-aksen. T-aksen itu sama dengan T-aksen sama dengan T dikurang V per C kuadrat. V per C kuadrat X-aksen per akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Kita substitusi nilai ini, nilai pertanyaannya itu ke persamaannya. Jadi setelah mensubstitusikannya, kita akan mendapatkan hasil T itu sama dengan T 5 kali 10 pangkat minus 8 sekon. Untuk Y aksen itu juga sama dengan Y, Z sama dengan Z aksen atau Z aksen sama dengan Z. Selanjutnya kita akan membahas mengenai hukum penjumlahan kecepatan Einstein.
meninjau sesuatu yang bergerak terhadap kerangka acuan S dan S-aksen. Pengamat di S mengukur ketiga komponen kecepatan dalam S, yaitu Vx sama dengan dx per dt, Vy sama dengan dy per dt, Vz sama dengan dz per dt. Maka didapatkan V aksen X sama dengan dx aksen per dt aksen, Vy aksen sama dengan dy aksen per dt, Vz aksen sama dengan dy aksen per dt. Tuliskan Vx aksen itu sama dengan dx aksen per dt, Vy aksen sama dengan dy aksen per dt, Vz aksen sama dengan dz per dt. Dengan mendiferensialkan transformasi balik untuk x, y, z, dan t, diperoleh dx sama dengan dx aksen tambah v dikali dt aksen per akar 1 dikurang v kuadrat per c kuadrat. dy sama dengan dy aksen, dt sama dengan dz aksen sama dengan dz aksen, dt aksen sama dengan dt. dt sama dengan dt aksen tambah v dikali dx aksen per c kuadrat per akar 1 dikurang v kuadrat per c kuadrat. Vx sama dengan v aksen x ditambah v per 1 ditambah v dikali v vx aksen per c kuadrat. Dari persamaan inilah kita bisa mendapatkan persamaan dari hukum penjumlahan kecepatan Einstein ini, yaitu V. Kita menggunakan variabel, misalnya variabel 1, 2 atau variabel AB. Jadi di sini saya memakai variabel 1, 2. Jadi V1, 2 sama dengan V1 ditambah V2 per 1 ditambah V1 kali V2 per C kuadrat. Seperti inilah rumus dari hukum penjumlahan kecepatan. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai rumus tersebut, maka saya akan memaparkan contoh soal. Seorang pengamat di stasiun ruang angkasa mengamati adanya dua pesawat ruang angkasa A dan B yang datang menuju stasiun tersebut dari arah yang berlawanan dengan laju VA sama dengan VB sama dengan 3/4C. Jadi VA sama dengan VB sama dengan 3/4C, di mana C itu merupakan cepat lambat cahaya. Kecepatan pesawat A menuju B adalah, jadi kita telah melihat variabel yang diketahui pada soal ini, yaitu kecepatan pesawat ruang angkasa A dan kecepatan pesawat ruang angkasa B, yang mana kedua kecepatan pesawat ruang angkasa ini adalah sama, yaitu 3/4C. Selanjutnya yang akan kita cari yaitu kecepatan saat pesawat A ini bertemu dengan pesawat B, atau kecepatan pada saat kedua pesawat ruang angkasa ini bertemu. Jadi kita akan menggunakan persamaan dari hukum penjumlahan kecepatan Einstein, karena pada soal ini kita menggunakan variabel A dan variabel B, maka persamaannya kita ubah menjadi VAB sama dengan VA ditambah dengan VB
nilai dari kecepatan dari kedua pesawat ruang angkasa itu sendiri, yaitu 3/4 C. Jadi kita dapatkan VAB sama dengan VA. VA itu kan besarnya 3/4 C. 3/4 C, VB juga 3/4 C. Ditambah 3/4 C per 1 ditambah 3/4 C dikali dengan 3/4 C per C kuadrat. Jadi VAB-nya itu, karena antara 3/4 dan 3/4 itu memiliki penyebut yang sama, maka kita tinggal menjumlahkannya. Jadi hasilnya itu adalah 6/4 C per 1 ditambah 3 kali 3 9 per 4 kali 4 16 C kuadrat per C kuadrat. Jadi variabel C kuadrat ini bisa kita hilangkan karena kan sama. Jadi kita hapus saja. Jadi hasilnya itu tinggal VAB sama dengan 6/4 C per 1 ditambah 9/16. 1 ini bisa kita ubah menjadi variabel dengan penyebut yang sama dengan 9/16. Jadi 1 ini kita ubah menjadi 16/16. Jadi VAB sama dengan 6/4 C, 16 ditambah 9/16. Kita lanjut di sini. VAB sama dengan 6/4 C per 16 tambah 9 itu sama dengan 25. 25/16. VAB sama dengan 6 dikali 16 per 4 dikali 25. Maka ini akan jika kita sederhanakan, maka hasil dari VAB itu sendiri adalah 24/25 C. Baik, itulah penjelasan saya mengenai transformasi Lorentz dan hukum penjumlahan kecepatan Einstein. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.